Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub, pasal 33, ayat 13 sampai ayat 14. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini menjelaskan bahwa meskipun manusia merasa bahwa Allah tidak menjawab segala perkataan mereka, sesungguhnya Allah berbicara dengan satu atau dua cara, meskipun manusia belum tentu menyadarinya. Dalam konteks ini, Elihu, sahabat Ayub, menyampaikan kepada Ayub bahwa Allah tidak diam, tetapi sering menjawab melalui cara-cara yang tidak mudah dideteksi manusia, yang seringkali tidak terduga atau tidak langsung disadari oleh manusia. Salah satunya melalui mimpi atau penglihatan pada waktu malam. Ini adalah upaya Allah untuk menegur, membimbing, atau memperingatkan manusia agar berubah dari jalan salah atau kesombongan kembali ke jalan yang benar dan kesetiaan kepadanya. Dalam kitab Ayub pasal 32 sampai 37 oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut sebagai kata-kata Elihu kepada sahabatnya Ayub. Sebab Elihu merasa berhak mengemukakan pendapatnya, itu pada pasal 32. Dan pada pasal 33 diberi judul Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Pasal 33 ini dimulai dengan gertakan Elihu. Ia berbicara dengan sangat percaya diri. Dengan tegas Elihu menolak pembelaan diri Ayub dan menyatakan Ayub bersalah. Elihu mulai menyampaikan pikirannya tentang penderitaan. Tampaknya ia memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Menurut Elihu, Allah tidak sama dengan manusia, sehingga manusia tidak dapat memahami Allah dan jalan pikirannya. Dan Allah dapat berfirman melalui banyak cara. Ayub mengeluh bahwa Allah tidak membalasnya. Tetapi Elihu membantah hal itu dengan menunjukkan bahwa Allah berkomunikasi dengan berbagai cara. Hanya saja manusia seringkali tidak memperhatikan atau tidak mengerti cara Allah berbicara tersebut. Dengan demikian, penderitaan dan berbagai pengalaman hidup dapat menjadi salah satu metode komunikasi Allah untuk mengarahkan manusia pada kebenaran dan kesadaran spiritual. Elihu menekankan bahwa penderitaan bukan hanya suatu cobaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan komunikasi dari Allah. Allah mengutus perantara atau utusan seperti malaikat sebagai mediator yang menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Penderitaan dapat menjadi cara Allah berbicara kepada kita, karena melalui penderitaan, kita dipaksa untuk mengandalkan Tuhan dan menyadari keterbatasan serta kerentanan kita sebagai manusia. Penderitaan membuka mata kita bahwa hidup tidak sepenuhnya dalam kendali kita dan mendorong kita untuk mencari pertolongan dan penghiburan dari Allah. Allah memakai penderitaan sebagai sarana untuk menegur, membimbing, dan membentuk karakter kita, supaya kita lebih serupa dengan Kristus. Elihu juga menegaskan bahwa walaupun manusia merasa Allah diam atau tidak menjawab, sebenarnya Allah terus berbicara. Namun manusia perlu peka untuk menangkap pesan-pesan tersebut yang kadang datang dalam bentuk yang halus atau tidak langsung, termasuk melalui pengalaman hidup yang sulit. Ini merupakan bentuk komunikasi ilahi yang mendalam dan penuh hikmat agar manusia menyadari keterbatasannya dan kembali taat pada Allah. Dengan demikian, menurut Elihu, cara Allah berbicara lebih luas dan lebih misterius daripada yang diperkirakan manusia. Pemahaman Elihu akan Allah lebih baik daripada ketiga sahabat Ayub. Bahkan, ia mulai memberikan penguraian tentang tujuan penderitaan yang dialami manusia. Ia pun menyatakan bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan Ayub. Sayangnya,
pengertian Elihu tetap melanjutkan pengertian dari ketiga sahabat Ayub, karena ia pun memandang penderitaan Ayub sebagai cara Allah untuk mengembalikan Ayub dari dosa kesombongan dan jalan hidupnya yang salah. Allah tidak dapat kita pahami secara utuh dalam kondisi yang sulit dan penuh penderitaan. Namun, kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah selalu berbicara, meskipun tidak secara langsung atau dengan cara yang manusia inginkan. Dan itu merupakan panggilan bagi manusia untuk lebih peka dan terbuka menangkap suara Allah dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kesulitan hidup dan mimpi sebagai peringatan dan ajakan untuk berubah. Allah selalu bersama dengan kita. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Allah hadir dengan berbagai cara sesuai rencananya dalam hidup kita. Kehadirannya memberikan rasa aman di dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, di mana Elihu sahabat Ayub mengingatkan Ayub agar tidak berbantah dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau menjawab. Ya Bapa, biarlah dengan cara yang Tuhan pakai untuk menyapa kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah segala aktivitas kegiatan kami dalam satu hari ini adalah cara Tuhan untuk membimbing dan mengajar kami agar senantiasa memahami kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.